Guys, kalau kalian tuh misalnya punya budget gitu ya sekitar 1.300.000-an, terus kalian pengen punya HP 5G pertama kalian yang tentu aja buat sosmed itu enaken, diajak gaming tipis-tipis juga mantep, dan pastinya harganya ya terjangkau ya teman-teman ya. Itel P55 5G ini bisa jadi pilihan kalian. Tapi Bang Minzo di sini teman-teman. Ya, HP Itel P55 5G ya. Menurut Bang Minzo ini adalah salah satu HP terbaik di kelas harganya. Kenapa? Karena menurut Bang Minzo hanya dengan modal 1.300.000-an gitu ya teman-teman ya. Kalian tuh udah bisa dapatin HP 5G sekeren ini dan sekencang ini gitu. Tapi ya perlu diingat harga online dengan offline itu beda jauh ya teman-teman ya. Kalau biasanya di harga offline itu harga barunya mulai di 1.499.000, tapi kalau kalian bisa belinya online di marketplace gitu ya, bisa dapat di 1,3-an. Nah, HP ini tuh ditenagain dengan chipset yang powerful ya menurut gua teman-teman ya. Karena dia itu ditenagai dengan chipset Dimensity 6080 yang tentu saja itu sudah 5G dan pastinya kenceng gitu ya buat gaming ataupun multitasking. Tapi ya bukan gaming yang berat-berat banget ya teman-teman. Dan dia itu mempunyai kapasitas RAM-nya 6 GB dengan ROM 128 GB dan bertipe memori UFS. 1 jutaan udah UFS tuh ini berkat banget sih teman-teman. Kencang karena pastinya ya buka sosial media ataupun buka aplikasinya itu lebih enak, lebih smooth gitu. Dan kemampuan lainnya yang Bang Minzo temukan selama menggunakan handphone ini kurang lebih 7 bulan ya teman-teman ya. Layarnya ini 90 Hz teman-teman, dan ya kemampuannya 90 Hz tapi sayangnya ya masih HD plus aja. Ya, disclaimer dulu, gua akan nge-review handphone ini tentu saja berdasarkan user experience ya teman-teman. Artinya berdasarkan pengalaman gua selama kurang lebih 7 bulan menggunakan handphone ini. Jadi ya kalau misalnya pembahasan gua tidak terlalu mendalam, mohon maaf karena gua bukan seorang tech expert, melainkan hanya sebuah konsumen yang senang dengan produk ini by the way. Ya senang-senang tapi ada dikit-dikit gedeknya lah. Ya, buat teman-teman yang tertarik di beli handphone Itel P55 5G ini, tentu saja kelengkapannya teman-teman adalah ya pertama tentu saja ada boxnya ya, ada kitab-kitabnya juga di dalam, ada SIM ejector seperti biasa, dan yang paling penting itu ada chargernya sama kabel datanya langsung ya. Dan ini mantepnya udah apa ya, udah Type C teman-teman, udah Type C, dan ini mempunyai kemampuan charging 18 watt ya, tergolong oke by the way. Dan yang paling penting juga teman-teman, paketnya ini datang langsung dengan casingnya teman-teman. Dan casingnya, tapi sayangnya casingnya ini bukan casing yang full back, ini cuman kayak half back mungkin nyebutnya teman-teman. Karena kalau bisa lihat bentuk casingnya itu seperti ini, jadi bagian cover sebelah kiri dan kanannya itu tidak tercover, hanya bagian full belakangnya aja ya. Tapi ini langkah yang udah keren banget sih menurut gua. Tapi yang paling penting teman-teman, handphone ini itu datang langsung dengan pelindung layar ya. Mungkin nggak kelihatan tuh dari sini, tapi kalau misalnya kalian beli langsung gitu ya unit ini teman-teman, dia sudah langsung terpasang dengan pelindung layar. Perlu diingat ya, pelindung layar teman-teman, bukan tempered glass. Dan ini memang sih pelindung layarnya sebenarnya pelindung layar yang basic aja, yang fungsinya untuk menjaga dari scratch ya, dari gesekan-gesekan. Tapi ini langkah yang luar biasa sih menurut gue dari Itel teman-teman, karena di harga segini ini mereka berani ngasih banyak. Ini luar biasa sih. Dan untuk desainnya dari Itel P55 5G ini teman-teman, bisa kalian lihat ini desainnya simple aja di belakang, dan warna yang gua beli adalah warna hijau-hijau stabilo gitu ya. Sebenarnya ada warna lain sih, warna biru, tapi gua kurang suka. Gua lebih suka warna ini aja karena menurut gua lebih keren. Untuk belakangnya ini dia bahannya ya teman-teman, ini terbuat dari polikarbonat tentu saja, dengan aksen belakangnya ini glossy, ada sedikit pasir-pasirnya tapi ya. Itu untuk sisi belakang teman-teman, dan ada 2 buah kamera. Kamera yang ini gimmick doang sih. Kalau yang ini yang kamera utamanya, dia punya kemampuan lensanya itu 50 megapiksel, dan kita bisa lihat di sisi atas teman-teman. Kalau sisi atasnya ya nggak ada apa-apa. Kalau di sisi kirinya itu ada ini ada tombol SIM ejector ya teman-teman ya.
SIM ejectornya ini non hybrid ya, jadi bisa pasang 2 kartu sekaligus plus memory card di dalamnya. Dan untuk sisi kirinya ini teman-teman cuma ada fingerprint dan tombol up and down. Ini udah mantep banget sih, harga segini bisa dapat handphone yang ada fingerprintnya, ya lumayan. Kalau bawahnya ini ada grill speaker ya teman-teman, terus ada USB Type C, tentu saja sudah Type C, mantep. Dan ada lubang 3,55 jack ya, supaya bisa dengerin musik pakai headset aja daripada nggak punya yang wireless. Mending pakai yang 20 ribuan colok, mantep, bisa langsung game tanpa ada delay suara. Dan kalau urusan layar teman-teman, handphone ini tuh mempunyai kemampuan layar ya itu di HD Plus. Ya sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih teman-teman, nggak yang burik-burik banget, masih enak lah buat ditonton gitu. Walaupun sebenarnya layarnya ini masih HD Plus, tapi kemampuan refresh hertz-nya ini mantep banget karena dia ada di 90 Hz teman-teman. Dan 90 Hz-nya ini benar-benar jalan hampir di semua skenario ya. Contohnya kalau kita kayak buka YouTube, scrolling Instagram, scrolling TikTok, itu 90 Hz-nya jalan banget. Jadi enak buat ngeliatin progresnya kita buat scrolling. Tapi kalau untuk urusan game kayaknya sih enggak ya teman-teman. Dia tergantung sama gamenya lagi gitu. Gua cuma mainin Honor of King, ya Honor of King-nya nggak jalan sih kalau layarnya di 90 Hz plus nggak jalan. Tapi gua nggak tahu kalau game-game lain kayak Mobile Legends gitu ya. Tapi kayaknya Mobile Legends nggak jalan juga kali ya di 90 Hz kalau untuk di menu awal doang, I don't know. Nah tapi teman-teman, PR terbesar dari HP ini tuh ya sebenarnya ya, walaupun ini HP murah 5G dan dia tuh kencengnya, kekencengan malah ya kayaknya untuk di kelas harganya yang menurut gua ya teman-teman. Dia tuh PR terbesarnya datang dari layarnya itu sendiri teman-teman. Karena gue jujur aja sih, gue kurang lebih 7 bulan pakai HP ini, dan di bawah gaming itu ternyata ada touch delay-nya. Nah, touch delay-nya itu menurut gua ya teman-teman, itu cukup mengganggu di beberapa skenario gitu. Karena gue juga konten kreator, gue punya satu channel YouTube dan biasanya gue nge-edit foto ataupun edit video gue itu bisa langsung dari HP teman-teman ya. Itu buat di bawah ngedit, touch delay-nya benar-benar mengganggu, apalagi buat di bawah gaming gitu. Terutama gaming-gaming yang FPS ya. Itu gue pernah coba main COD Mobile sekali di sini di ITL P55. Itu waktu kita berusaha aiming, wah itu ganggu banget touch delay-nya teman-teman. Gue udah nahan aimnya, gue geser ke kanan, dia ada jeda kurang lebih kayak setengah detik baru geser gitu. Kedengarannya sepele ya, tapi kalau di dalam in-game-nya itu benar-benar mengganggu. Dan gue pikir setelah gue lakukan update beberapa kali gitu ya, yang ditawarin dari HP-nya langsung update-nya akan membaik, ternyata enggak juga. Gue coba main kembali gitu ya di Honor of King, masih berasa delay-nya teman-teman. Dan delay itu memang sih lebih minim, tapi tetap ada delay-nya gitu loh. Jadi ya PR terbesarnya sebenarnya dari HP ini tuh ada di touch delay-nya aja gitu. Seandainya touch delay-nya ini hilang, menurut gua nih HP bisa killer banget sih buat di kelas harganya gitu. Tapi ya nggak ada HP yang sempurna sih menurut gua teman-teman. Untuk urusan spesifikasi menurut gua ini jagoan sih buat kelas harganya teman-teman. Karena di kelas harga segini nggak banyak HP yang bisa, kayaknya nggak ada malah ya. Ini HP sudah pakai chipset Dimensity 6080 ya teman-teman. Ini chipset 5G yang tergolong kenceng. Udah gitu dia pakai RAM-nya 6GB sama ROM-nya 128GB. Memang sih RAM sama ROM-nya nggak yang berlimpah gitu ya teman-teman, tapi nggak yang jelek-jelek amat gitu. Dia cukup teman-teman, apalagi buat dibawa gaming ataupun sosial media yang ringan-ringan aja. Dan yang paling penting ini tipe memorinya itu sudah UFS, jadi pas buka aplikasi itu wah enak, mulus, kenceng gitu. Kalau untuk urusan baterai ya, baterainya ada di 5000 mAh, biasa aja sih teman-teman, dengan kemampuan chargingnya 18 watt. Ya kalau kalian mau lihat benchmarknya seperti apa, bisa dilihat di gambar berikutnya teman-teman. Menurut gua ya
oke sih, di harga segini bisa dapat kemampuan yang seperti itu. Tapi again ya PR-nya layarnya doang sih. Kalau mau lihat tes gamingnya, gue akan tunjukin satu gameplay dari Honor of King aja teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat di sini, ini tes gaming gue menggunakan Itel P55 5G ya teman-teman ya. Ini gue mainnya di settingan medium dengan kemampuan resolusinya, FPS-nya maksud gue ya di 60 fps. Menurut gue ini lancar sih teman-teman. Ini benar-benar lancar dan benar-benar enak dimainin. Tapi ya gitu ya teman-teman ya, sesuai keluhan gue di awal mengenai layarnya, ini HP kadang-kadang itu bisa ngedet-ngedet, bisa diem-diem gitu sendiri hero-nya teman-teman ya, karena nggak kepencet tadi teman-teman, karena dari touch delay-nya tadi itu. Memang sih nggak selalu muncul touch delay-nya, tapi sekalinya muncul itu bisa berulang beberapa kali, dan itu menurut gua mengganggu ya guys. Soalnya kalau lagi war tiba-tiba diem tuh kocak gaming sih. Ya untungnya di sini gue cuma mainnya main buat ngetes aja ya, buat ngetes kemampuan layarnya sama kemampuan jalannya game ini gitu. Kalau untuk suhu gue gak bisa ngecek dulu teman-teman karena belum ada alatnya. Tapi buat gue sih, gue coba main ini berapa kali gitu ya teman-teman ya, dari dulu, dari 7 bulan lalu gue coba mainin ya kurang lebih bisa 1 sampai dengan 3 match, 4 match HOK. Ya panasnya panas-panas yang wajar aja, nggak yang panas banget sampai menyiksa tangan gitu ya. Cuman kalau perkiraan gua sih ya suhunya ini ada di range 39 sampai 41-an lah seharusnya ya, tapi nanti gua akan coba upgrade review ini dengan seharusnya gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti ke depannya ya, semoga review ini bisa lebih berkembang gitu untuk mengenai suhu. Nah untuk kemampuan tes kameranya sekaligus tes mic dengan kemampuan videonya bisa tonton ya berikut ini. Oke, jadi ini adalah sampel video dari kamera depan HP Itel P55 5G ya teman-teman. Ini dengan menggunakan resolusi 1080p 30 fps untuk mencari kestabilan dan warna yang pas ya teman-teman ya. Untuk kestabilannya saat bergerak seperti ini, dan untuk kondisi warnanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini videonya gua ambil sore hari, tepatnya jam setengah 4 sore. Untuk kualitas suara yang dihasilkan dari mic dan juga gambarnya ini ya sekedar cukup aja teman-teman ya, paling pas lah buat mengabadikan momen. Tapi kalau mau cari yang kamera depannya oke banget, boleh cari dari brand lain aja. Ini udah oke sih overall, cuman ya harap dimaklumi HP entry level soalnya. Iya, ini adalah sampel video untuk perekaman layar belakang Itel P55 5G. Bisa kalian lihat ini gue rekam dengan resolusi Full HD 1080 30 fps, dan gue ambil gambarnya ini di halaman belakang rumah gue. Untuk warnanya sih, untuk kamera belakang jelas buat gue sih ya nggak ada komplain. Yang terpenting detailnya ini dapat guys, cuman warnanya gue nggak tahu kenapa ya, warnanya ini kamera belakangnya cenderung kuning. Untuk 30 fps nya ini stabil, dengan catatan kalau banyak sinar aja ya di sekitar ya teman-teman, dan kita nggak terlalu banyak bergerak. Tapi kita coba ambil gambarnya sambil bergerak ke depan. Iya, 30 fps nya oke aja.
Kalau ngomongin soal baterai sih, menurut gua baterai ini biasa aja teman-teman, nggak ada yang awet-awet banget, tapi ya pas aja gitu. Gua pakai handphone ini tuh sebagai HP kedua gua ya teman-teman. Artinya gua cuman pakai HP ini tuh buat gaming aja sama editing buat YouTube gua. Dan yang gua rasakan sih untuk pemakaiannya itu buat gaming aja ya tergolong awet sih teman-teman. Gua main tuh biasanya bisa sampai 1 jam, mungkin paling lama 2 jam gitu ya main HOK push rank. Itu kalau dari 100% paling murahnya bisa cuman ya kurang lebih 10-15%-an, ataupun kalau barbar banget gitu ya misalnya mainnya ya teman-teman ya, itu bisa sampai dengan 17-20%. Tapi yang menurut gua ya HP ini tentu saja awet-awet aja, tapi ya jelas harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu, teman-teman ya. Kalau misalnya HP ini mau kalian pakai buat sesuatu yang all rounding, gua nggak yakin sih HP ini bisa bertahan cukup lama untuk penggunaan harian gitu ya. Tapi kalau dipakai buat yang kayak sosial media, terus main game yang santuy-santuy aja, nggak yang barbar kayak gua gitu, HP ini jelas baterainya tergolong awet gitu. Ya mantep lah menurut gua. Harga segini nggak bisa banyak keluhannya sih teman-teman. Kecuali yang layarnya ini, bener. Masalah besar layarnya ini guys. Nah, untuk keuntungannya memiliki HP Itel P55 5G ini teman-teman, kalau menurut gua keuntungannya ya dengan modal 1.300.000-an, bahkan kalau bisa kurang, kalau kalian ketemuin harga di Facebook Marketplace tuh bisa lebih murah lagi teman-teman ya. Kalian tuh sebenarnya udah menang banyak gitu. HP murah kayak gini udah bisa 5G, pakai Dimensity 6080 yang kenceng teman-teman ya. Udah gitu tipe memorinya UFS, kemampuan layarnya 90Hz, ini jelas udah menang banyak. Isi paketnya juga lengkap, udah ada pelindung layarnya, bawaan gitu ya. Ini udah mantep banget sih. Terus itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua sih ya kemampuan media sosialnya, buat pakai media sosial gitu ya, jelas enak karena memorinya sudah UFS gitu. Di bawah gaming juga mantep jelas teman-teman, tapi ya perlu diingat gamingnya jangan yang barbar ya. Itu aja sih. Sama yang terakhir kalau menurut gua ya fitur-fitur basicnya ini menolong banget sih, karena kemampuan layarnya itu teman-teman ya, karena kemampuan kameranya itu dia bisa merekam sampai 1080 60 fps, tapi ya buat yang kamera belakang aja. Kalau kamera depan itu maksimal di 1080 30 fps. Tapi HP segini tuh, HP di harga segini tuh jarang teman-teman yang punya kemampuan untuk rekam layar gitu ya. Dan menurut gua ya fitur-fitur basic kayak merekam layar ini udah cukup menolong lah buat penggunaan harian gitu. Jadinya ya mantep. Oke, kita masuk ke bagian minus dengan kesimpulannya aja teman-teman. Jadi untuk minusnya ini ya HP ini tuh stuck di Android 13 aja ya selamanya teman-teman. Jadi nggak ada update sama sekali. Terus yang kedua ya HP ini tuh punya RAM dengan ROM yang dibilang mediocre, di tengah aja teman-teman ya. Dia punya RAM-nya 6 GB dengan ROM-nya 128 GB. Jadi ya ini masalah selera aja sih sebenarnya, menyesuaikan teman-teman. Kalau kalian bisa pakai HP yang dengan kapasitas seperti ini ya digas aja, tapi kalau rasanya kurang cari HP lain aja teman-teman. Nah, kalau minus yang terakhir ini yang benar-benar perlu diperhatikan ya teman-teman ya, yaitu touch delay-nya. Karena walaupun gue sudah update HP ini beberapa kali ya teman-teman ya, lebih tepatnya itu kurang, kalau nggak salah 2 kali ya gue update dari Itel-nya langsung, touch delay-nya itu memang menjadi minim tetapi tidak hilang ya teman-teman. Jadi sangat mengganggu touch delay-nya ini. Sejujurnya gue ngomong seperti itu. Kalau misalnya kalian pakai HP ini tuh untuk sosial media aja yang ringan-ringan aja teman-teman ya, ataupun buat main game yang santuy-santuy aja, jelas HP ini menang banyak. Karena harga segini ya nggak banyak sih produsen yang bisa ngasih banyak banget isi paketnya teman-teman, termasuk HP yang powerful dan ada semua gitu. Nggak semua ada sih, tapi ya banyak adanya maksud gua gitu. Nah tapi ya kalau misalnya kalian itu pakai HP ini tuh pengen yang all rounder gitu ya, pengen yang RAM-nya tuh gede dan cukup, dibawa edit enak, nggak banyak touch delay-nya, ataupun dibawa gaming kompetitif nyaman, gua belum bisa rekomendasikan HP ini buat kalian yang seperti itu teman-teman. Karena ya itu tadi, PR terbesar dari HP ini tuh sebenarnya
walaupun semuanya sudah lengkap gitu ya, untuk harganya lengkap gitu ya maksud gua teman-teman, tapi kemampuan layarnya bener-bener aduh banget. Touch delay-nya benar-benar mengganggu sih. Tapi ya again semuanya kembali ke selera masing-masing aja. Ya, jadi gimana teman-teman? Apakah rasanya kalian pengen punya HP Itel P55 5G ini atau masih mikir-mikir dulu gitu ya? Mungkin ada HP lain yang lebih baik. Ya, semuanya kembali ke selera kalian masing-masing aja teman-teman ya. Tentu saja review kali ini tuh seperti yang gue bilang di awal berdasarkan pengalaman gue menggunakan HP ini kurang lebih 7 bulan. Jadi kalian tinggal saring aja mana yang baiknya buat kalian dan dibuang mana yang buruknya buat kalian, supaya HP ini bisa jatuh ke tangan orang-orang yang pas dan membutuhkan. Itu aja sih dari Bang Minso teman-teman, kita ketemu lagi nanti di review-review selanjutnya. Bye.